Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita pada hari ini masih mampu berkumpul di kelas yang biasa kita pakai untuk belajar. Sebelum saya mulai, coba doa, pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Anita Pratama, Aura Zahra, Atika Zahra, Aufa Zafirana Fauzi, Fadila Maryam Ma'ruf, Khaira Maulida, Inna Ramania, Intias Amelia, Lutfia Nurmulia, Laura Najwa, Muhammad Hamimi, Muhammad Zikri, Muhammad Devan Putra, Zulaika Nadia Safwa. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk semua. Coba buka buku pipinya halaman 3. Pada hari ini kita akan membahas tentang zakat. Terus pengertian zakat, ketentuan zakat fitrah, memperhatikan menunaikan zakat fitrah. Kita akan membahas pengertian zakat terlebih dahulu. Zakat berasal dari kata zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkah, tumbuh dan berkembang. Sampai sini dipahami. Zakat menurut bahasa artinya bersih, suci, berkembang, subur atau berkah. Sedangkan zakat secara syarat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Ingat, mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Dijelaskan di dalam hadis Arba'in Nawawi, Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mana disitu disebutkan bahwa zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Makanya setiap umat Islam wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Jadi pada tahun 2 Hijriah zakat sudah baru diwajibkan kepada umat Islam. Tadi yang saya sempat sebutkan, saya ulang, adalah zakat itu diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan yang muslim. Zakat itu, pelaksanaan zakat itu, khususnya zakat fitrah, itu sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal. Zakat fitrah dibayarkan dengan jumlah harta atau bahan makanan pokok berupa uang, beras, atau jagung. Paham sampai sini? Jadi dari keterangan zakat tersebut kita bisa ambil beberapa poin-poin pentingnya atau penjelasannya. Zakat ini berupa makanan pokok. Di sini makanan pokok saya jelaskan makanan pokok.
jelas pada zaman Nabi itu tidak ada makanan pokok selain jagung, beras, yang ada hanya kurma dan gandum. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tinggal bukan di Madinah atau di Tokara? Nah, kita bisa ambil dari sini makanan pokok. Kita abaikan kurma dan gandum. Jadi yang namanya makanan pokok itu di setiap negara itu berbeda-beda ataupun setiap daerah. Contoh di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Di negara Arab makanan pokoknya adalah kurma atau gandum. Bisa juga ada yang makanannya singkong, ubi-ubian, dan jagung. Jadi kita ambil dari sininya saja. Kita fokus ke makanan pokoknya agar kita tidak salah paham. Nah, apa sih hikmah dari zakat fitrah tersebut bagi setiap umat muslim? Kenapa sih Allah mewajibkan kita untuk membayar zakat fitrah? Inilah hikmahnya. Satu, karena setiap orang tidak luput yang namanya dari dosa. Hikmah dari zakat itu adalah untuk mensucikan. Hikmah dari zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan diri. Yang kedua, hikmahnya adalah untuk saling berbagi. Di sini poinnya, untuk saling berbagi kepada beberapa orang yang telah digolongkan hak yang berhak untuk menerima zakat. Bismillah hikmahnya. Betapa agungnya zakat fitrah tersebut. Dari zakat fitrah kita bisa saling berbagi kepada setiap orang yang berhak. Paham sampai sini? Nah, kita akan membahas hukum zakat fitrah. Ada yang tahu hukum zakat fitrah? Nah, kita akan belajar. Apa sih hukum zakat fitrah? Apakah haram, wajib, sunnah, makruh atau yang lainnya? Sini, coba diperhatikan. Hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib. Yang mana artinya apabila seorang muslim meninggalkan atau tidak melaksanakan zakat fitrah, maka hukumnya berdosa. Dan jika orang muslim itu menjalankan perintah zakat fitrah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah. Di sini ada beberapa orang. Ada 5 orang, ada 4 orang yang wajib untuk membayar zakat. Jadi ada beberapa orang yang wajib untuk membayar zakat. Dan tadi juga ada beberapa orang yang berhak untuk menerima zakat. Kita akan membahas orang yang berhak untuk membayar zakat. Yang pertama, orang-orang yang beragama Islam. Ingat di sini hanya orang-orang yang beragama Islam. Jadi orang yang selain agama Islam tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Makanya orang Kristen, Buddha atau yang lain tidak harus yang membayar zakat. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan dan harta untuk keperluan sehari-harinya. Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua adalah orang
keseluruhannya. Nah, dia wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau yang tidak mampu ya usahakan. Terus anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Lanjut, orang Islam yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang tadi saya sebutkan itu dia wajib hukumnya untuk membayar zakat fitrah. Paham sampai sini? Ya. Kita akan membahas waktu membayar zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah berbeda dengan waktu pembayaran zakat harta atau zakat mal. Pembayaran zakat harta bisa kapan saja asal sudah memenuhi persyaratannya. Zakat fitrah mempunyai waktu tertentu untuk mengeluarkannya. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagai berikut. Jadi ada dua waktu untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama hukumnya waktu yang paling utama. Di sini adalah waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama. Yang kedua, waktu yang mubah. Waktu yang mubah. Seperti apa sih waktu yang paling utama membayar zakat fitrah? Nah, waktu yang paling utama saat membayar zakat fitrah adalah waktu setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, itu yang paling utama. Jadi bisa setelah maghrib takbirannya kita membayar zakat kepada amil, itu masih mampu. Itu waktu yang paling utama untuk membayar zakat. Lalu waktu yang mubah adalah waktu dari awalnya bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nah, ini waktu yang mubah. Paham sampai sini? Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Apabila pembayaran zakat fitrah dilaksanakan sudah selesai sholat Id, di sini dijelaskan, maka termasuk sedekah biasa. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak benar dan perkataan kotor, serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang membayarnya sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan sesudah sholat Id, maka itu adalah sedekah biasa. Makanya tadi yang hikmah dari zakat fitrah tersebut adalah untuk mensucikan jiwa, baik itu jiwa rohani, zahiriyah atau batiniyah. Dan kita akan membahas tentang besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Harta atau benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat. Makanya setiap negara pasti berbeda-beda makanan pokoknya. Jangan disamaratakan. Karena Nabi makannya kurma atau gandum, jadi orang yang sudah makan gandum, apakah nggak wajib bayar zakat fitrah? Tak wajib. Dengan makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut atau negara tersebut. Oke. Pada zaman Rasulullah SAW,
Besarnya zakat fitrah yang harus kita keluarkan adalah 1 sa. Apa itu 1 sa? 1 sa itu sama dengan 3,1 liter atau seberat 2, kilogram. Perhatikan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan dengan mengeluarkan sebanyak 1 sa atau 1 gantang kurma atau gandum kepada setiap orang Islam, merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Selain membayar dengan bahan makanan pokok, zakat fitrah juga dapat dibayarkan dengan uang. Nah, selain makanan pokok, zakat fitrah juga bisa dibayarkan dengan uang. Contohnya, di Indonesia harga beras adalah 10.000 per liternya. 10.000. Nah, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5. Jadi, harta yang harus kita bayarkan kalau ini zakat fitrah harta adalah sebesar 25.000. Tergantung harga makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut atau di negara tersebut. Kalau dia harganya lebih murah ya enggak sampai 25.000. Paham sampai sini? Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Tidak semua orang Islam berhak menerima zakat fitrah. Hanya orang-orang tertentu saja yang berhak menerimanya. Mereka yang berhak menerima zakat fitrah biasanya disebut dengan mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Yang tadi kita bahas ya Allah. Ada 8 golongan orang Islam yang berhak mendapatkan zakat fitrah, atau disebut dengan 8 asnaf. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Saya jelaskan maksud dari fakir. Fakir yaitu orang Islam yang tidak mampu atau tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu mencukupi segala kebutuhannya. Nah, itu fakir. Sedangkan kalau miskin, dia itu mampu, dia memiliki pekerjaan tetap, namun dia tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya. Jadi bedakan mana fakir dan mana orang miskin. Di situ jelas berbeda. Kedua, yang ketiga adalah amil. Amil yaitu orang yang ditugasi untuk mengurus zakat fitrah. Nah, amil juga wajib untuk menerima. Di sini saya tulis biar kalian juga nggak lupa. Yang pertama fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Nah, amil adalah orang yang ditugasi untuk zakat fitrah. Makanya amil juga berhak di sini untuk menerima zakat fitrah. Terus mualaf adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, mualaf adalah orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Agar dia itu yakin kepada agama Islam yang dia sedang jalani. Di situ kenapa mualaf itu wajib untuk menerima zakat, karena dia masih rentan, masih terombang-ambing keyakinannya, maka di sini ada diwajibkan untuk menerima zakat fitrah. Lanjut, gorim
yaitu orang yang berhutang dan tidak mampu membayar utangnya. Lalu fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang mengadakan kegiatan untuk menyiarkan atau memajukan agama Islam, atau orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir. Nah, di sini saya tegaskan, lalu bagaimana dengan orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, pengajian, penghafalan Quran? Apakah dia disebut sebagai orang yang fisabilillah? Ya, jelas. Orang tersebut masuk ke kategori orang yang berjuang di jalan Allah. Agar apa? Agar agama Islam terus berkembang sampai hari kiamat. Jika tidak ada penuntut ilmu lagi, maka agama Islam akan musnah. Apakah harus kita berperang? Apakah zaman sekarang kita harus berperang? Tidak. Kalau dahulu diwajibkan untuk berperang, karena sekarang sudah merdeka, sudah ada hukum yang mengatur, maka orang-orang yang memerangi orang kafir sini sudah tidak berlaku lagi, karena negeri kita sudah merdeka. Lalu musafir adalah orang-orang yang dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Contohnya, Rena menuntut ilmu ke Jawa Timur untuk mondok. Nah, Rena ini tujuannya bagus, maka dia disebut sebagai musafir. Dia berhak untuk menerima zakat fitrah. Nah, lalu kalau Rena ke Jawa Timur itu untuk bermaksiat, maka dia tidak wajib untuk diberikan zakat, karena zakat ini untuk diperuntukkan musafir yang niatnya baik dari awal, bukan untuk bermaksiat. Bagaimana? Paham sampai sini? Nah, bagaimana dengan niat mengeluarkan zakat? Nah, di sini saya akan jelaskan. Ketika kita akan membayar zakat fitrah, sebaiknya kita berniat terlebih dahulu. Di kitab Safinatun Najah dijelaskan, apa sih niat itu? Niat itu adalah niat syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha qalbu wa talaqu biha sunnatan. Nah, wa waqtuha inda qalbi awwali. Wa waqtuha inda qalbina. Di samping nanti dijelaskan bahwa niat adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Itu niat namanya. Hukumnya niat adalah sunnah. Tempatnya niat adalah dalam hati. Waktuha inda qalbi. Di situ dijelaskan bahwa niatnya itu adalah dalam hati. Contoh niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri lillahi ta'ala. Nah, mentalafuzkan niat itu sunnah. Jadi setelah kita ketemu amal zakat, kita salaman, maka kita ucapkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri lillahi ta'ala. Tapi tempatnya niat adalah di hati. Maka pas setelah itu kita mentalafuzkan niat, kita ucapkan dalam hati, karena tempatnya niat adalah dalam hati. Lalu doa yang dibaca oleh orang yang menerima zakat adalah sebagai berikut: akhrajakallahu fima aqaita wa barakallahu fima abqaita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu balasan dari apa yang telah kau berikan dan memberkahi hartamu yang tersisa. Nah, begitu mulianya zakat fitrah bagi setiap muslim. Makanya kalian harus beruntung. Kalian menjadi orang muslim yang diwajibkan untuk membayar zakat. Karena banyaknya
kemuliaan yang Allah berikan kepada setiap muslim. Sampai sini paham? Lalu siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah? Nah, tadi sudah dijelaskan. Ada 8 asnaf yang diwajibkan untuk membayar zakat. Siapa yang hafal tadi disebutkan? Yang pertama adalah orang-orang fakir, miskin, amil, dan sebagainya. Kesimpulan dari pembelajaran kita adalah dan hikmah menunaikan zakat fitrah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengungkapkan bahwa zakat fitrah akan meningkatkan perekonomian umat Islam. Harta pembayaran zakat merupakan aset besar bagi umat Islam. Banyak masalah sosial mestinya dapat teratasi dengan harta zakat, bisa teratasi dengan harta zakat. Dengan cara penyaluran zakat yang benar, harta dapat beredar dengan dinamis. Artinya, harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Nah, ini hikmahnya. Lalu kesimpulan dari pelajaran tentang zakat hari ini, zakat berasal dari kata zakah yang artinya bersih, suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. 8 asnaf penerima zakat adalah fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharib, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan musafir. Hikmah melaksanakan zakat: 1. Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, membersihkan orang yang berzakat dari perbuatan yang tidak berguna, lalu membagi kebahagiaan dengan fakir miskin agar terlepas dari kesulitan makanan, guna membersihkan jiwa kaum hartawan dari sifat kikir dan menggantikannya dengan sifat kasih sayang untuk sesama manusia, mensucikan harta benda yang dimilikinya. Nah, habis ini tugas buat kalian. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan zakat fitrah. Yang kedua, sebutkan besaran zakat fitrah. Yang ketiga, jelaskan hikmah dari zakat fitrah tersebut. Paham? Nah, sampai sini saya tutup. Semoga pelajaran hari ini fikih ada manfaatnya untuk kalian. Jangan lupa belajar secara sungguh-sungguh agar setiap keinginan kalian itu dapat terwujud. Karena tidak akan bisa seorang itu menjadi orang yang hebat jika dia itu tidak dengan sungguh-sungguh. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala